Kalau ada orang yang masih mencaci maki habaib, mencaci maki Ali Ba'alawi, fahuwa jahilun murakkab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai video ada seorang Habib yang dimana Habib tersebut ini yang katanya nggak mau membahas nasab lagi teman-teman. Katanya seperti Ketum PBNU dan Rois Am ini mengingatkan kepada Habib-Habib jangan membahas nasab lagi. Jadi mengenai pembahasan nasab Alawi ini, seperti tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah mengurangi yang namanya ya bisnis kuburan. Ya dimana mereka ini kan selalu membuat ya kuburan yang megah-megah, lalu kemudian dikasih kotak amal, lalu kemudian mengatakan bahwasanya ini kuburan waliullah ya, memiliki banyak keramat, memiliki banyak karomah, yang dikuburkan di sini ini pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, dan banyak lagi gitu teman-teman. Nah maka dari itu dengan adanya tesisnya Kiai Imad, bisnis makam rungkat, bisnis nasab rungkat, bisnis dawir rungkat, bisnis khurafat rungkat, dan lain-lain teman-teman. Apalagi mengatasnamakan zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatasnamakan ente kalau membenci zuriat Nabi, ente nanti malu bertemu dengan Rasulullah, ente nanti nggak dapat syafaat. Nah seperti itu. Jadi mereka itu sudah mulai kelabakan ketika tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membahas masalah nasabnya. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu video dari seorang Habib ini yang dimana Habib tersebut itu katanya dimintai oleh Rois Am untuk diam, jangan membahas nasab kembali. Coba mari kita simak videonya. Beb, jangan bahas nasab. Oke. Gak enak, kita harus bersatu. Saya bilang, nah betul itu. Saya setelah mendengar fatwa dari Rois Am Nahdlatul Ulama, saya putuskan untuk berhenti membahas nasab. Sebab idza jaa nahrul akbar saqata nahrul asghar. Wa fi qaul idza jaa nahrul akbar saqata nahrul ma'kil nahru aklik. Kalau ulama terbesar di Indonesia sudah memberikan fatwa, orang-orang kecil seperti saya tidak layak lagi berbicara. Tapi siapa yang berani menentang ulama yang paling alim di Nahdlatul Ulama saat ini? Fahuwa jahilun murakkab. Bodoh rajanya bodoh. Nah seperti itu ya teman-teman ya, perkataan dari seorang Habib ini yang katanya zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rois Am ini ya teman-teman ya, Kiai siapa itu Miftahul Akhyar ya, itu mengakui nasab Alawi itu dengan apa teman-teman? Ya kita dilihat dulu ya, mereka itu ya Rois Am ini Kiai Miftahul Akhyar mengakui nasab Alawi itu dengan husnudzon. Jadi bukan penelitian dari kitab ke kitab, lalu kemudian dari sejarah, dari tes DNA. Nah maka dari itu teman-teman ya, pernyataan dari Kiai Rois Am ini mengisbat nasab Alawi bahwasanya Alawi ini adalah zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lemah sekali. Jadi tidak bisa ya diambil gitu. Karena apa teman-teman? Karena dengan husnudzon saja. Kalau kita husnudzon nanti makin banyak lagi orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani, itu meneliti nasab Alawi berdasarkan ilmiah, berdasarkan apa? Kitab nasab, kitab sezaman, sejarah dan tes DNA. Jadi kurang apa lagi teman-teman? Nah maka dari itu dengan adanya tesisnya Kiai Imad ini, banyak bisnis makam itu rungkat. Dan juga tulisan-tulisan Kiai Imad ini banyak kaum muslimin ini yang sudah melek, yang sadar, oh selama ini ternyata mereka itu bukan zuriat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bukti apa lagi? Ya seperti Ketum PBNU yang dimana mereka juga mengatakan Alawi keturunan Nabi. Tapi berdasarkan apa? Mana buktinya? Husnudzon. Gak cukup husnudzon. Coba mari kita lanjutkan ya. Apabila telah datang fatwa dari ulama besar, yang kecil-kecil diam dong. Bisik-bisik aja harusnya gak berani. Apalagi muncul fatwa dari ulama kaliber dunia, Syekh Ali Jum'ah. Saya begitu melihat dua video itu, alhamdulillah wa syukur, khalaqa syuhul. Dah gak perlu ribut kita. Kalau ada orang yang masih mencaci maki habaib, mencaci maki Ali Ba'alawi, fahuwa jahilun murakkab. Bodoh rajanya bodoh. Sayyidi Yusuf bin Ismail An-Nabhani, lihat di kitab-kitab beliau. Apa kata beliau? Ajma'atil ummatu syarqan wa gharba. Dari ujung barat sampai ujung timur semua sepakat ala sihhati nasabi Ali Ba'alawi. Tentang benarnya nasab Ali Ba'alawi. Diulangi oleh Syekh Ali Jum'ah.
Beliau juga mengucapkan ajma, ijma. Ya akhi, ya akhi, ya akhi. Saya maklumi Anda tidak pernah makan bangku pesantren. Saya maklumi Anda tidak mengerti ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Saya maklumi Anda orang awam. Naam, awamul muslimin la madhhab lah. Tapi laka aqlun. Engkau dan saya punya akal. Lihat siapa yang bicara ini. Saya ingat Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Lagi. Beliau sering menemukan katanya di kitab-kitab perawi-perawi hadis. Apabila telah mengucapkan hadis Rasulullah musalsal bil awwaliyah, kalau sudah mengucapkan hadis an fulan wa an fulan wa an fulan wa an sahabiyil jalil an nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama ba'da dzalika min kalam. Kalau sudah ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'ul muhaddithun al musnidun adaban ma'a Rasulillah, tidak berani berbicara lagi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi orang-orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, mereka itu ketika dimintai bukti, jelas-jelas mereka itu tidak bisa membuktikan. Tentunya mereka ini akan mencari ya dompleng sana sini, ingin diakui sebagai cucu Nabi, ingin diakui dunia sebagai zuriat Nabi. Tapi kenyataannya teman-teman, tidak ada satupun ya, yaitu buktinya mereka itu adalah zuriat Nabi. Berdasarkan apa teman-teman yang harus diakui? Mereka itu disuruh untuk menunjukkan yaitu kitab nasab dari abad keempat saja mereka tidak mampu. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, baru ke abad 9 ya mereka itu membuat kitab nasab. Dan mereka itu mencangkokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Padahal teman-teman ini selalu saya ulang-ulang ya. Yang dimana Kiai Imad ini ya sudah mengatakan bahwasanya Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Jadi mereka itu mencangkokkan kepada Ahmad bin Isa. Nah disinilah ya kesalahannya teman-teman, mereka itu tidak mampu untuk membuktikan. Seharusnya kalau mereka itu mampu untuk membuktikan, selesai. Tapi tidak bisa. Itu berdasarkan kitab nasab. Apalagi dalam segi sejarah teman-teman, juga tidak bisa ditemukan bahwasanya Ubaidillah itu hidup pada zaman mana ya, tidak bisa ditemukan. Dan bahkan dalam segi tes DNA juga mereka ini tidak mampu untuk membuktikan. Alasannya macam-macam, ada yang mengharamkan, ada yang minta makam Nabi dibongkar, dan macam-macam lah teman-teman. Namun kenyataannya teman-teman ya mereka ini hanya berkuar-kuar saja mengaku sebagai habaib itu cucu Nabi, tapi dimintai bukti tidak bisa. Terus mau bukti apa lagi kalau ente itu bukan keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah banyak yang melakukan tes DNA yang di sana itu pletki. Jadi mau bukti apa lagi? Sudahlah ya, jangan mengaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malah mengotori nasab Rasulullah yang dimana ajaran kalian itu sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Isinya hanya khurafat, isinya hanya mengagung-agungkan leluhurnya, membicarakan kesaktian kakeknya. Kakek saya ini Al-Habib ini bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kakek saya ini ya amalannya banyak sekali. Jadi kalau saya mengisahkan khurafat-khurafat dari klan Ba'lawi ini teman-teman, banyak sekali sampai saya itu lupa ya saking banyaknya teman-teman. Ada yang seorang Habib yang bisa mengubur diri sendirilah, ada seorang Habib yang dimana di kuburannya itu banyak makanan, ada semangka dan banyak lagi. Ada seorang Habib juga yang bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir karena terganggu ya teman-teman ya di kuburnya. Jadi kisah-kisah yang semacam itu ini sangat konyol sekali gitu ya. Tapi ketika kita mengatakan bahwasanya itu bukan karomah, itu adalah khurafat, mereka nggak terima. Ya, mereka itu kadang-kadang mereka itu mengikuti ajaran siapa gitu teman-teman ya. Kok beda sekali dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.